Halo Sobat Kehidupan, balik lagi di channel Live Views di segmen Sobat Bercerita. Kali ini gue akan ngebahas motor yang mostly di Jakarta ini orang tuh modifnya racing ya. Tapi ini tetap dengan ikonnya dia dan ini tetap masih konsisten dengan gayanya pada alamnya. Dan ini dia Vespa LX 2V 150cc tahun 2011. Halo Mas Bangkit, Halo. Thank you banget nih udah nyiapin waktunya nih di minggu-minggu gini nih. Pagi-pagi enaknya rebahan, cuma kayak panas banget. Gimana nih akhir-akhir ini kehidupannya? Akhir-akhir ini ya sosok lah, udah ya. mulai pandemi ini udah mulai baik sih. Anaknya Alhamdulillah. aman lah ya, kontraktor mah aman. Nggak kena pengaruh. Sama lu juga kan, sekarang main di kontraktor juga. Iya. Gini. Boleh nggak nih kasih tahu ke sobat-sobat kita nih semua nih kira-kira motor apa, tipe apa dan tahun apa? Oke, ini LX 150 2V. 2V. 2V Ya. tahun 2011. 2011. Pembuatannya, Iya, tapi masuknya itu 2012 baru masuk di Oh, nicknya. Indo, Iya, nicknya. benar. Karena pertama kali yang buatan Vietnam ya. Iya, Vietnam. Vietnam masuk Indo ya tahun 2012. 2012. Mostly pembuatannya 2011, 2010. Iya. Masuk sini 12. 2012. Nah, benar-benar. Udah satu dekade nih. Ya oke. Gila sih. Ini ikonik banget nih Vespa. Dia emang dari dulu selalu konsisten. Ya agak berubah sedikit tapi tetap balik lagi ya. Betul. Ini kenapa sih lu milih si LX ini? Ketimbang ada S dulu atau ada dulu Vespa Matic juga yang klasik tuh. Oke, sebenarnya seru nih. Eh, Kenapa gue tertarik sama LX ini dan gue beli Vespa? mm-mm. Ada nilai sentimentalnya nih Pak. Oh, Dari zaman oke. gue kecil, bokap gue tuh udah pakai Vespa. Oh iya. Tapi yang klasik. Nah, udah gitu, tadinya gue sempet mau beli Vespa klasik. Oke. Tapi karena gue agak susah pakai klasik, Mungkin karena gue kidal nih Pak. Jadi gue kalau oke. ngerem tuh Iya, kan kalau Vespa klasik tuh ngeremnya harus pakai rem kaki kan. Kaki kanan, tangan kanan. Nah, Iya. kanan gue, sedangkan kaki kanan tuh biasanya buat turun tuh kan. Hmm, Tapi iya. alasan aja sih. Sebenarnya emang ya belum aja nanti. Nah, terus kenapa gue ambil LX ini? Karena ini Matic pertama yang masuk Indo. Dan waktu itu mindset gue tuh Vespa tuh harusnya kepalanya bulat Pak. Ah, iya bener. Setuju. Jadi kayak waktu itu gue seinget gue lupa bokap gue Vespanya apa spesifiknya, klasiknya, tapi kepalanya bulat seinget gue. Iya bener. Karena zaman itu waktu kecil gue nggak nanya Vespa bapak apa nih, Iya, pokoknya mereknya taunya apa Vespa lah Pokoknya ya. Vespa lah ya kan, seinget gue. Terus udah gitu sampai ke bawah gede nih Pak. Gedenya. Sampai dewasa kayak wah, apa nih pertama kali lo punya kendaraan, ya langsung gue sikat beli Vespa. Vespa ya. Kendaraan pribadi gue gitu. Karena dari tahun 2007 2009 tuh gue pertama kali ngeliat Vespa nih. Vespa oke. ini, Vespa Iya. kelas Vespa Matic ini. modern, Tapi sentuhan klasiknya masih ada. iya. Tapi waktu itu masih Itali punya. Masih Itali. Dan itu dari Sun Motor deh kalau Sun nggak Motor. salah. Masih IU. Yes. Ya kan. Yes. Dan Format harganya TPM. waktu itu di 2007-2009an itu masih Itali dan 50 juta. Iya. Pak. Harga 50 Ke atas. juta. Kata gue, wah anjir, zaman masih sekolah, Iya. kita dapat uang segitu, kita bukan sultan Pak. Jadi susah tuh dapetinnya ya kan. Apalagi main orang sini ya. Lu Betul. motor 50 juta cc-nya dikit. CC-nya dikit. Gitu. Tapi ngomongin soal CC, Iya, sebenarnya iya. pas waktu motor ini masuk, LX S itu ada 125-nya Pak. Tapi masih pakai Kickstarter. Iya. Nah,
Tapi gue ngambilnya 150. Tapi bukannya mostly rata-rata yang ada Kickstarter tuh Itali punya kan? Itali, bener. Iya. Tapi waktu itu ada yang 125 terus sama 150. Oh iya. Nah, harganya itu cuman beda berapa juta gitu. 3 atau 5 juta. Terus CC-nya tapi beda 25. Terus pas gue ngerasain kenapa gue ambil jadi 150? Di zaman itu motor Jepangan itu masih CC-nya cepet. 125. Cepet 25 paling tinggi banter. tuh. Iya. Iya kan? Nah, yang masih kebanyakan cepet 10. Nah, pas ini 150, wah agak naik kelas lah. Iya, benar, sedikit benar. kan. Nah, makanya itu gue ambilnya yang 150 nih. 150 ya jadinya. Gua ambilnya, akhirnya yang 150 ini Iya, gue iya, ngambilnya gitu. Terus mostly pas 150 ini di zaman itu masih jarang banget tuh. Iya Pak. bener. Iya kan? Satu itu jarang, kedua sesinya paling gede di kelasnya, ketiga setiap di lampu merah lu ngerasa nggak sih diliatin? Wah, jadi bintang. Gokil, Pak. Gokil ya. Gokil. Karena Matic pada saat masa itu dengan harga 26 sekian ya, kalau nggak salah. Lu ngambil berapa? 20? Gue 26, enggak. Ini waktu itu 27,5, 28, Pak. Oh seingat gua. iya. Oh gua karena diskon PRJ. Ah, Jadi mungkin, 26,5. mungkin. Iya. Bisa. Matic pada saat itu kan nggak ada yang di atas 20 juta. Iya. Yang rame ya, Iya, maksudnya banyak Matic yang lain, cuman kayak yang mostly yang motor-motor Jepang. Betul. Kayak satu jadi barang mewah juga karena ini segmented pada saat itu. Betul. Mewah banget, Pak. Berasa kok waktu pas di awal ini lu punya motor, lu berasa ya bisa dibilang sultan lah atau hedon di era itu ya. Era itu pada masa itu. Kayak lu berhenti di lampu merah, pasti orang tertuju sama motor lu, si Vespa ini. Wah, Gitu. kadang di sebelah sampai Gitu. Iya. Bener. Nih, Bahkan lucunya lagi, Iya. disangka ini motor Vespa klasik. Ditanya kayak, ada koplingnya nggak? Ya, Iya, itu pasti ditanya. Asli. Kok nggak bisa diputer? Iya. Kok nggak bisa diputer nih kan? Ini ganti giginya mana nih? Iya. Etik, Pak, ya kan? Karena Gitu. saat itu masih nggak banyak orang tahu. Nggak banyak. Belum banyak. Gitu. Dan saat itu juga istilahnya kita di Jaksel gitu ya main ya. Pakai Vespa sih pasti kenal. Yes. Karena itu Vespa si itu tuh. Oh sih di sini nih Iya. gitu walaupun dari jauh. Betul. Dan apalagi dulu tuh komunitasnya dan warna-warninya tuh masih belum terlalu banyak lah ya. Kan? Bener. Orang paling banyak tuh dominan pakai warna merah, Pak. Merah. Merah sama hitam. Waktu itu. Itu paling banyak orang pakai lah. Banyak. Gitu. Kayak ya zaman dulu tuh kayak apalagi pas riding ya udah kayak moge aja yang lewat lebih mending orang lihat Vespa kayak wah warna-warni ya kan bodinya full segala macam. Gila sih zaman itu. Dan serunya lagi kalau diperhatiin dulu Pak. rata-rata yang punya moge tuh punya Vespa Dan juga, sebenarnya Pak. Vespa juga pada saat itu. Gitu. Sampai sekarang juga kayaknya ada. Iya. Tapi kayak klasik. Ya gitu. lebih ke klasik Kayak sih kalau klasik, sekarang iya. ya. Kalau dulu kan yang nggak punya Vespa dan nggak suka Vespa ya jadi beli gara-gara temen-temennya Betul. main Vespa. Betul. Aduh nggak keren lu. Gak keren tuh. Gitu. Iya. Kalau ini kan lu udah lama nih punya ini berapa tahun nih? 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Tahun besok Udah 10 tahun ya hampir berarti 10 ya. tahun. Ini pasti banyak banget cerita sama nih Vespa dong. Wah, banyak, Pak. Apa sih story yang paling lu kayak gua nggak bakal lupain nih yang melekat banget gitu? Yang pertama tadi yang gue bilang historinya di Vespa, pertama ini motor pertama gue. Oke. Dari hasil kerja keras nabung sama kerja lah. Kan. Terus udah gitu motor ini ngingetin gue sama waktu gue kecil. Jadi kayak waktu kecil gue dianterin sekolah sama bonyok gue naik Vespa. Gue berebutan tuh sama adik gue duduk di depan tuh, Pak. Duduk depan. Wah, siapa yang pokoknya Iya. habis lo mandi paling prepare paling duluan, lu bisa dapet di depan tuh. Aduh, di depan bisa berdiri, bisa jongkok. Iya, Iya, betul. itu. Sebenarnya bisa jongkok. Bisa ya kan? jongkok. Gitu. Jadi kayak wah, Vespa sampai sekarang pun desainnya kan dia agak jauh kan. Iya, si agak jauh. stangnya. Jadi itu salah satu alasannya sampai sekarang. Terus udah gitu motor ini juga pertama kali karena ternyata motor ini enak banget, Pak.
Iya emang enak. Jadi bandingin sama yang lain, kayak motor ini lebih tinggi emang sama Matic yang lain. Terus tapi pas lo bawa tuh kayak seru. Posisi ridingnya asik. Look ini udah lebih dari 10 tahun. Mau 10 tahun ini. Sama yang ya lu tau lah zaman-zaman sekarang Vespa kan sekarang mohon maaf kata udah bukan jadi barang mewah lah ya. Vespa menurut gua ya pribadi ya, karena satu kedua udah banyak banget udah kayak kacang. Terus juga ya itu udah kayak dicontrolinnya nggak jelas gitu. Menurut lu gimana? Nah, fun fact-nya motor ini itu nggak mostly selama 10 tahun bentukannya kayak gini, Pak. Oke. Ini kurang lebih 4 sampai 5 tahun terakhir lah. Gue rubah lagi jadi kayak klasik Balik lagi ke awal sesuai kodratnya. Sesuai alamnya. Sesuai alamnya. Karena perkembangannya dulu di motor ini sempat dari awal bentuknya looknya emang standar. Iya. Terus rubah. Yang tadi kita ceritain kita main racingan. Iya, sempat main racing juga, Pak. Iya kan bareng. Single seat tuh. Single seat Custom tuh belum ada. terus waktu itu. iya mesti buat Ya kan. Terus belakangnya lagi pakai tutupnya lagi tuh, Pak. tutupnya lagi ya. Apa tuh tutup tawon ya? Tutup tawon ya kan. Ala-ala cafe racer. Iya. Tutup tawon. Nggak pakai spion. Nggak pakai spion. Nah, ini, Pak. Iya. Bekas bar end. Ya, bekas bar end. Bekas bar end. Jadinya ada iya. beginian ya gue pasang ya kan. Dulu sempat dibolongin. Dulu belum ada tuh. Kita ngebor Iya, sendiri. ngebor tuh. sendiri. Ngebor sendiri. Karena stangnya di padat banget, Iya, padat. padat, iya Kagak kan? ada Kita kopong-kopongnya. bikin berat lagi sendiri. Ngebor bisa berjam-jam. Iya, kalau nggak bawa stang lu ke Sarinande. Iya. Cepet tuh udah tinggal nunggu jadi. Ya. Kalau ngebor sendiri dicembung miring dikit. Miring. Nah, terus balik lagi ke bentuk yang sampai sekarang ini ya tadi kayak 4 sampai 5 tahun terakhir. Karena yang tadi lu bilang barang si Vespa ini kalau gue lihat ya bukannya barang mewah lagi lah. Karena sekarang ya. Dulu beda. Karena mungkin kalau eranya dulu tuh zaman kita sekolah Vespa tuh kayak ninja dulu. Iya nggak sih? Kayak Ninja Satria lah zamannya. Waktu itu kalau lu punya Ninja Satria tuh Sultan tuh, ya kan? Kalau zamannya kita Vespa nih ya kan. Nah, zamannya sekarang ya kayak Vespa nih sekarang juga, ya kan? Jadi kayak standar lu buat keren berarti lu harus punya Vespa gitu. Tapi nggak standar, Pak, kalau sekarang. Ya, kayak Vespa standar kayak biasa aja kalau sekarang. Vespa ya. Nah, yang sekarang tuh Vespanya harus racingan. Nah, itu. Ganti semua knalpot, terus pakai bar end segala macam. Nah, karena alasan itu, Pak, karena zaman sekarang tuh racingan dan suatu saya nih yang pakai banyak anak-anak muda bocil, meresahkan, Pak. Meresahkan. Menurut opini lu pribadi. Iya benar. Tapi ya itu take down aja lah, jangan nanti dibantai nanti jangan. Enggak. Tadi kasih. Bercanda. Nah, karena di zaman sekarang banyak yang pakai racingan dan muda-muda, jadi nggak balance nih sama tagline kita, satu Vespa sejuta saudara. Sekarang ketemu Vespa geber-geberan. Nah, satu Vespa kayak ditegur nih lucunya, tegur gitu di jalan, cuekin. Ya, udah culture itu udah mulai hilang. Mulai hilang. Terus udah gitu, kalau lo balik lagi looknya seperti ini kayak yaudah lu santai aja jalan, jadi kayak lu nggak kebawa emosi, Pak. Jadi kan saat kayak ada yang geber gitu berarti ya udahlah udah lewat gitu kan. Kita pakai Vespa itu menikmati perjalanan ya, bukan langsung ke A ke B dengan cepat. Betul. Memang bisa cepat tapi kita ada nikmatin jalan ya. Betul. Pakai Vespa ini. Karena sebenarnya kalau gue Vespa ini lebih kayak identiknya lebih ke kayak lifestyle fashion gitu, Pak. Karena di luar sana tuh salah satu gue lihat ikoniknya buat fashion ya pakainya Vespa, ya kan? Atau mostly Italian lah. Iya, Italian. Bahkan sempat lagi modenya ke sana. Di Indo pun Jakarta Fashion Week tahun 2017 kalau betul, Pak. Itu 946 tuh pakai 946. Wah, itu keren banget sih. Apalagi yang pas Dior keluar itu. Iya. Kemarin juga gila itu.
Gila sih. Tasnya aja kan 120 juta. Betul. Belakang. Bahkan yang collabs juga kan sama yang Armani itu. Iya, Armani. Iya. Terus yang apa tuh yang warna-warni? Saint Waterspoon. Iya, ya. Saint Waterspoon. Emang ikoniknya dia ke arah si Fashion. fashion ini. Jadi makanya juga sampai sekarang intunya gue ke Vespa ya bisa dibilang ya karena itu juga. Iya bener. Karena nyatu juga dengan gaya lu juga kan. Tapi pada zaman dulu itu kan racingnya tuh beda ya kayaknya kayak zaman sekarang ya. Beda, Kayak beda. zaman dulu tuh lu bore up tuh mewah banget dan mahal. Betul. Karena zaman dulu kan jarang ada bubutan, jarang ada, Betul. malah belum ada ya kayaknya. Bubutan mungkin ada kan? Ada beberapa, ada cuman beberapa kayak- kayak skatola. Ya Terus sebelum bubutan itu, Pak. Iya. Sebelum itu kan lu ganti mesti ya pakai apa namanya ya part yang aftermarket yang dari Aftermarket. Itali langsung. Iya. Yang shippingnya aja udah harga kayak mesinnya Ya, juga. Polini dan kawan-kawan. Polini lah. dan kawan-kawan. Ah. Itu pandangan lu gimana tuh sama yang Vespa hedon sekarang nih sama Vespa racing zaman dulu kan kita juga racing juga nih. Sekarang juga ada racing. Itu bedanya gimana tuh? Bedanya di kantong doang. Beda di kantong doang udah. Beres. Kantong doang ibaratnya. Kalau mungkin di zaman dulu Sambil minum ya, Pak. iya. Minum, Pak. Ngopi, Pak. di zaman dulu mungkin kita masih nabung nih. Kita nabung Banyak yang baru kerja, ya banyak yang baru kerja, baru main, baru ngerti lah, baru Vespa. Iya. Lebih mending buat save money buat yang lain mungkin gitu. ada yang baru berumah tangga, Iya. kayak gua gua SMA ya ketemu lu kan. Gitu. Beda di kantong doang sih. Kalau Ibaratnya sekarang yang uang papanya banyak. uang ya. papanya banyak, uang papanya banyak. Sebenarnya sah-sah aja selama Sah aja. nggak lu nyenggol gue. Iya. Kan ini Gitu. pendapat. Iya. Jadi jangan nih I feel kayak gini, bukan bro, ini pendapat kita sendiri. Terserah kita dong kita mau pendapat gimana, ini negara demokrasi. Gitu. Kadang kalau ada yang kesel, ya udah sih kita punya pendapat masing-masing gitu kan. Pun kita nggak nyolek dia, iya kan. Ya selama lu mampu, selama lu suka ya lu beli aja sih. Iya, Kalau bener. gue gitu. Nggak masalah sebenarnya. Iya. Cuma kan gue tadi nanya perbedaannya Hmm. sama zaman dulu kayak gitu. Bedanya mungkin tambah satu lagi, mungkin perbedaannya gengsi, Pak. Gengsi ya. Gengsi kayak. Sama dulu kayaknya perbedaannya. partsnya belum sebanyak sekarang sih. Betul. Mungkin banyaknya di luar, nggak semudah sekarang. Nggak semudah, ya nggak semudah sekarang. Nggak semudah sekarang. Mungkin kalau sekarang perbedaannya mungkin salah satunya lagi hampir setiap bengkel itu kayak part yang harus wajib punya lah. Iya, Buat udah racingnya ada. tuh kayak lo harus ada gitu kan. Karena supply demand-nya udah banyak nih. Bang. Dulu aja mau bubut CVT aja nunggunya bisa 3-4 hari. Betul. Sekarang udah ready kayak. Iya. Tinggal tuker. Ya, plug and play doang. Plug and play udah segala pakai. macem, beli yang aftermarket di Tokped Betul. juga banyak lah yang langsung pasang. Zaman dulu sih lebih ke effort sih. Iya. Effort sama uang yang harus lebih dalam gitu. Iya. Kayak. Gitu. Kalau boleh tahu nih, ini yang sekarang nih, ini lu ganti apa aja nih dari standarnya? Apa ada yang lu tambahin aja? Apa aja sih dari motor ini? Oh, basic dari motor ini sebenarnya standar sih. Standar ya? Standar oriensi Vespa. Vespa-nya. Ah. Gitu. Paling tambahannya buat agak beda si motor gue, catnya Pak yang pertama. Oh ini udah repaint ya? Catnya udah repaint, Tapi tetap putih? tetap putih. Oke. Kalau dulu kan putih tapi agak blesek lah Iya, ya. putih orinya agak emang gitu putih sih. orinya putih gading-gading gitu kan. Mm-mm. Agak terus yang sekarang gua repaint dengan looknya yang lebih agak modern. Oke. Kalau diperhatiin looknya dia ada kayak ini putih metalik seralik gitu. Oh iya, Gold. ada glitter-glitter dikit ya ada, kalau ada kelihatan. gold 25 karat Pak. Nggak dipakai harian, Mbak, kalau kayak gitu, Mbak. Sayang, Mbak, dilus-lus aja di garasi. Enggak, ini
Ceralic Gold aja. Oh, Ceralic warnanya. Gold ya. Terus gue repaint waktu itu di 23 Motorworks. Oh, 23 Omodi. Iya. Iya. Gitu. Dibantuin juga sama waktu itu kan agak susah Iya. ngantri itu kan. Sampai sekarang mungkin ya. Ini dibantuin sama Mas Bayu, thank you. Waktu itu dibantuin sama dia. Terus Nyelak ya? Hah? Masuk ya? Nyelak tuh. 2 minggu, Pak. 2 minggu. Ya 2 minggu 3 minggu lah. Iya. Jadi Iya, iya. ordal dalam, ordal. Sebenarnya ngecatnya emang nggak lama, Nggak lama, antrinya antrinya, Pak yang antrinya. lama. Gitu. Sama waktu itu full bongkar semua Pak, jadi turun mesin. Oh iya, bener-bener jadi gelondongan bodinya Gelondongan, doang, gitu. dalamnya pun rapi. Gitu. Terus catnya, terus joknya gue ganti punya LXV, ya. biar looknya Iya. lebih klasiknya dapet nih. Dapet. Diganti LXV, terus warnanya ganti coklat juga. Oh kulitnya di ini ya, Nah, rebrand ya. diganti di Boston, terus gue tambahin box, Oke, gue tambahin box sama gue tambahin Windshield. pensil gitu. Karena komposisinya paling cakep begini sih kalau Iya, menurut iya. gue. Windshieldnya tinggi, Mm-mm. pakai box di belakangnya. Karena di iklan ya, itu juga pakai windshield tinggi Pak. Betul. Yang iklan videonya tuh. Iya, pakai windshield tinggi. Walaupun secara lo bawa posisi pas riding Itu kurang Maksa, enak ya? Pak. Kurang enak ya? kurang enak. Gue bawa kayak touring nih, gue paksain bawa ke Bandung. Jalannya begini kan, Iya. wah susah banget beloknya, Susah Pak. banget Wah belok. gila kata gue. Lu lari kayak belok 60 gitu, Iya, 70, wah anjing kayak udah lu kayak ngelawan angin arah, kan, udah, soalnya ngelawan Wah, arah. susah banget. Gue juga dulu pakai windshield yang pendek, Iya. yang sedada doang. Itu aja susah Pak. Iya. Mau ngebut aja susah. Tapi setelah dilepas windshield kayak nambah HP. PR-nya sama satu lagi kalau hujan. Oh, Wah hujan. anjir kalau hujan tuh wah gila. Nggak ada wipernya, Nggak ada Pak. wipernya, Pak. Begini. Iya, begini pakai tangan manual anjir. Ya tapi mau gimana? Iya, iya. Kalau lu ngincer nyamannya ya lu mending nyaman lu naik Matic yang lain ya kan? Karena beauty is pain. Yes, setuju gue. Iya nggak? Main motor udah lama nih kayaknya nggak mungkin cuma punya kendaraan satu doang. Entah itu motor atau mobil atau sepeda. Boleh nggak sih kasih tahu kita? Motor apa atau kendaraan apa yang kayak historinya melekat banget tuh? Ada sih Pak. Apa tuh? Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Mau tahu selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih udah nonton Live Wheels sampai habis. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @livewheels_. Mas Bangkit ada Instagramnya? Ada Apa tuh Instagramnya? di Kids 19 Ada di sini. sini. Thank you for watching. Thank you. Ciao.